Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Fatkul Anam, MSI, Rektor Unusida. Yang kami hormati Bapak Hadi Ismanto, kemudian Bapak-bapak Ibu dosen Unusida yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam forum bimbingan teknis penyusunan modul pembelajaran daring Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini susunan acaranya pembukaan, kemudian langsung materi, penyampaian materi oleh Bapak Fatkul Anam, kemudian yang acara yang kedua sesi tanya jawab, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kegiatan pada pagi hari ini menjadi bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Fatkul Anam, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara BIMTEK pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi semangat Bapak Ibu sekalian di dalam rangka mengemban amanah yang diberikan kepada kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyikapi regulasi terakhir yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada minggu lalu, bahwa diantaranya adalah pembelajaran yang boleh diadakan secara tatap muka adalah pembelajaran yang kaitannya dengan praktikum atau bengkel. Sehingga yang sifatnya adalah pembelajaran teoritik tetap kita akan menggunakan daring. Menyikapi hal itu, maka sekitar sebulan yang lalu kita putuskan di rapat pimpinan, saat ini kita sedang membangun e-learning Unusida yang itu nanti akan kita integrasikan dengan SIM akademik kita, sehingga secara perlahan semua materi-materi perkuliahan yang kita punya, utamanya untuk materi-materi perkuliahan yang bersifat teoritik, maka nanti kita akan menggunakan fasilitas e-learning Unusida. Insya Allah ini sedang disiapkan oleh teman-teman dalam bentuk kalau tidak salah elin.unusida.ac.id. Jadi semua nanti akan menggunakan e-learning itu. Nah, terkait dengan persiapan penggunaan itu, maka sembari program ini kita siapkan dan insya Allah target kita akan selesai pada akhir Agustus ini, maka Bapak Ibu sekalian menyiapkan bahan kuliah yang akan kita upload di dalam sistem daring kita. Maka hari ini adalah bimbingan teknis, hari ini adalah kita akan sampaikan format modul yang nanti akan kita unggah di dalam sistem e-learning kita. Sehingga kalau format modulnya sudah
siap, maka di dalam proses pembelajaran lagi nanti pada saat sistemnya sudah siap, maka kita tinggal upload saja. Ada sama seperti di perkuliahan, nanti akan saya share. Di situ ada 14 pertemuan, kemudian ada 1 UTS, ada 1 UAS yang nanti Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan secara keseluruhan, tetapi secara bertahap. Misalnya disiapkan 2 tatap muka dulu, nanti pada saat kurang berapa minggu, kurang 2 minggu, di-share lagi, dimasukkan lagi 2 tatap muka, kemudian dimasukkan lagi 2 tatap muka, sehingga secara bertahap itu sampai akhir semester bahan-bahan kuliah yang akan kita share di dalam e-learning kita itu menjadi lengkap. Syukur kalau misalnya mumpung kita lagi tidak ada kerjaan, kita lengkapi seluruhnya juga itu menjadi lebih baik. Tapi paling tidak kita akan menyiapkan dulu beberapa tatap muka yang ada di depan. Format ini nanti akan kita gunakan sebagai format baku dan semua mata kuliah nanti menggunakan format seperti yang nanti akan saya sampaikan, dan harapan kita bersama nanti akan memudahkan bagi para mahasiswa kita untuk belajar melalui sistem itu. Kemudian bagi kita juga akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Bagi BBM itu akan memudahkan proses monitoring dan proses di saat pada akhir semester atau akhir tengah semester harus melakukan monitoring, maka semua yang ada itu kemudian bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menayangkan materi yang kaitan dengan struktur modul untuk pembelajaran daring ini. Ya, kita akan menggunakan learning management system, sehingga nanti Bapak Ibu strukturnya yang nanti kita sepakati itu ada seperti yang kita lihat, itu ada 14 tatap muka dan ada 1 kali UTS dan UAS. Jadi nanti kurang lebih strukturnya seperti ini. Ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada ujian tengah semester. Jadi ini adalah evaluasi. Kemudian seperti kita selanjutnya ada pertemuan ke-1 sampai ke-14. Kemudian ada ujian akhir semester, ada umpan balik, dan kemudian ada evaluasi di akhir semester. Umpan balik ini adalah dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka mengikuti ujian akhir semester. Jadi umpan baliknya diadakan di sebelum ujian akhir semester. Sehingga mahasiswa yang belum mengisi umpan balik, maka dia tidak akan bisa mengerjakan sistem evaluasi. Baik. Secara umum nanti strukturnya adalah seperti ini. Ada pengantar di awal unit ini, mungkin bisa dikatakan pertemuan atau bisa juga bab. Artinya mungkin kalau 1 bab itu harus membutuhkan 2 kali pertemuan, maka ini adalah struktur di dalam bab itu. Jadi ada pengantar, kemudian ada bahan pembelajaran. Jadi nanti semua bahan pembelajaran kita unggah di sini. Kemudian ada group meeting pengantar pembelajaran. Ini adalah secara online disepakati oleh seluruh peserta yang menempuh mata kuliah itu, dan dosennya kita akan web meeting pada hari apa, jam berapa. Ini adalah di awal perkuliahan atau di awal bab kita melakukan itu. Dosen memberikan pengantar. Maksud dari pemberian pembelajaran bab ini adalah untuk begini. Kemudian pembahasan materinya seperti apa. Itu disampaikan secara online di sini. Kemudian ada
introduction. Ini berarti pengantar dari para dosen, nanti di penjelasannya di bawah ada. Kemudian ada connection, artinya ini bagaimana dosen mengantarkan, ini semacam pretest yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Kemudian aplikasi atau penerapan, ini adalah subbab-subbab yang nanti tergantung dari materi Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kotak yang ada di sebelah kanan dapat kita lihat pada saat mahasiswa sudah mengerjakan tugas yang ada di subbab itu, maka secara otomatis di kanan ini adalah tercentang. Sehingga kalau centangnya ini belum muncul, berarti mahasiswa belum mengerjakan tugas itu. Kemudian di akhir bab itu ada refleksi yang disampaikan oleh ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen, dan diakhiri di bab itu dengan web meeting juga. Refleksi pembelajaran di akhir itu oleh dosen dengan para mahasiswa secara online. Jadi ini seperti Zoom, seperti saat kita seperti sekarang, dosen juga bisa menampilkan materi dan sebagainya. Kemudian ada penguatan dan pengembangan dan seterusnya, kemudian ada produk peserta didik. Artinya apa? Seluruh tugas-tugas mahasiswa yang sudah mulai dari awal sampai akhir bab ini, maka akan diunggah di sini. Ini akan memudahkan para dosen di dalam kita melakukan koreksi, karena semua sudah mengumpul di sini. Kalau mahasiswa belum mengumpulkan, maka centangnya ini juga tidak akan muncul. Jadi itu. Sistem yang kita gunakan ada learning management system, maka kita akan menggunakan. Demikian juga kita lanjutkan, kalau misalnya bab itu dilakukan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2, maka ini otomatis menjadi 1. Tapi kalau 1 pertemuan kemudian 1 bab, maka strukturnya adalah seperti yang saya sampaikan ini. Seterusnya, maka dilakukan UTS dan sebagainya, maka kita akan sampai akhir semester ada umpan balik dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah struktur seperti pada saat kita melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi ini kita online kan di dalam sistem e-learning kita. Penjelasan dari ikon-ikon yang ada di atas itu tadi, satu, yang pertama adalah pengantar. Pengantar itu nanti berisi tentang tujuan pemberian materi pada pertemuan tersebut dan langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan tersebut dimaksud. Jadi semacam tujuan instruksional dan sebagainya semua ditulis di sini. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan tulisan itu, termasuk misalnya kalau ada struktur pembelajaran yang terkait dengan materi-materi, yang pertama mempelajari ini, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya, maka itu disampaikan di dalam pengantar ini. Kemudian bahan pembelajaran berisi bahan-bahan pembelajaran yang ada pada pertemuan yang dimaksud. Jadi kalau di pertemuan 1 ya pertemuan 1, kalau kemudian bab itu pertemuan 1 dan kedua, maka di seluruh itu ditampilkan di sini. Bahan pembelajaran dapat berupa file Word, dapat berupa PPT, dapat berupa video, dapat berupa link di dalam YouTube dan sebagainya. Semuanya bisa kita masukkan di dalam bahan-bahan pembelajaran. Sehingga menjadi banyak pilihan bagi kita bahan-bahan apa yang kemudian pas untuk kita. Kalau misalnya kemudian kita mengambil dari buku teks, kalau bukunya sudah ada e-booknya, berarti kita itu bisa menggunakan itu, tetapi kalau misalnya belum ada, berarti ya kita akan scan itu dan kita masukkan di sini. Jadi itu yang terkait dengan bahan-bahan pembelajaran. Sehingga selama satu pembahasan, selama satu bab itu, semua bahan-bahannya sudah kita masukkan di sini. Jadi sudah kita masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah web meeting, pembelajaran pendalaman materi pedagogik. Web meeting ini digunakan untuk pertemuan tatap muka secara online seluruh peserta kuliah dan dosen pada waktu yang sudah disepakati. Jadi ini menunya hampir sama dengan Zoom. Jadi ada chatting, ada share materi, ada
Ya, samalah, hampir sama dengan yang kita lakukan sekarang. Sehingga ini yang akan kita mudahkan, setiap bab itu ada 2 kali kita melakukan web meeting. Ini di awal bab pada saat kita mengantarkan materi yang akan kita ajarkan, dan di akhir bab atau akhir pertemuan pada saat kita melakukan atau para dosen melakukan refleksi. Jadi ada 2 kali setiap. Dengan demikian maka kendala-kendala atau keluhan-keluhan yang terkait dengan boros pulsa ini bisa kita lakukan. Demikian juga para mahasiswa pada saat mereka melakukan perkuliahan, mahasiswa bisa mendownload bahan-bahan yang sudah kita share, kemudian mereka bisa mempelajari itu. Mahasiswa kemudian mendownload semuanya, maka dia bisa pelajari secara offline. Jadi kebutuhan pulsa mereka juga tidak begitu besar untuk itu. Jadi ini salah satu yang kemudian kemarin kita putuskan untuk menggunakan ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pengantar menuju materi yang akan diajarkan. Jadi ya semacam pendahuluan. Jadi materi-materi dosen menyampaikan bahwa kita akan mempelajari ini, langkah-langkahnya seperti ini dan sebagainya. Jadi berisi pendahuluan saja. Tidak terlalu banyak, barangkali mungkin ya hanya 1 halaman mungkin cukup seperti itu. Kemudian ikon berikutnya adalah koneksi, berisi sejumlah pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh peserta perkuliahan. Pertanyaan atau soal dimaksud sama seperti pretest. Jadi ini mengantarkan kepada mahasiswa untuk masuk kepada materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan 1 dan seterusnya ini merupakan kegiatan-kegiatan yang itu bagian dari subbab-subbab. Jadi kalau misalnya ada bab 1 tentang materi A, maka di sini ada C1 tentang apa, ada C2 tentang apa, dan seterusnya. Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan peserta kuliah dalam mempelajari materi pada bahan pembelajaran pada pertemuan yang dimaksud. Pada akhir kegiatan, terdapat tagihan berupa soal atau lembar kerja yang harus dijawab peserta kuliah. Tanda centang itu pada halaman sebelah kanan secara otomatis akan muncul jika peserta kuliah telah mengupload tagihannya. Kalau misalnya itu forum diskusi, bisa di materi diskusi itu bisa dilontarkan oleh dosen, bisa dilontarkan oleh mahasiswa berupa pertanyaan. Kemudian kalau pertanyaan dari mahasiswa itu kalau belum ada yang menanggapi, maka centangnya juga tidak muncul-muncul. Kadang yang akhirnya kalau mahasiswa yang usil, jadi supaya segera tugasnya selesai, dia melontarkan pertanyaan, kemudian dijawab-jawab sendiri. Jadi begitu pertanyaannya sudah terlontar dan kemudian sudah ada tanggapan, maka secara otomatis centangnya itu akan muncul. Demikian seterusnya kegiatan kedua dan kegiatan berikutnya juga seperti itu. Berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Itu berisi sejumlah pertanyaan atau soal yang harus dijawab peserta kuliah. Pertanyaan dan soal dimaksud itu sama seperti post-test. Jadi di akhir bab itu ada soal-soal yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa. Jadi itu seperti soal-soal yang di post-test. Setelah selesai post-test itu, maka ada web meeting refleksi pembelajaran di akhir bab. Web meeting ini digunakan untuk pertemuan tatap muka secara online, ini salah, atau seluruh peserta kuliah dan dosen pada waktu yang sudah disepakati setelah pertemuan selesai untuk pengantar menuju refleksi. Jadi seperti Zoom. Jadi ini yang saya sampaikan itu semacam close statement dari dosen. Kalau masih ada yang ditanyakan dan sebagainya, maka kemudian masuk di sini. Produk peserta unit 1 ini artinya apa? Semua tugas-tugas pada subbab-subbab pertama sampai subbab terakhir di dalam bab dimaksud maka harus
diupload di bagian ini. Jadi berisi seluruh tagihan peserta kuliah itu yang diunggah di sini. Berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini berisi sejumlah pertanyaan atau soal yang harus dijawab peserta kuliah. Pertanyaan atau soal dimaksud berisi tentang penilaian kinerja pembelajaran dosen, materi perkuliahan, proses pembelajaran, dan lain-lain. Mahasiswa yang belum mengisi umpan balik peserta maka tidak dapat masuk untuk mengerjakan soal UAS. Jadi secara umum struktur yang kita jalankan itu adalah seperti itu. Jadi mulai dari awal Bapak Ibu sekalian, maka jadi ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau misalnya satu bab itu kemudian satu pertemuan, maka strukturnya itu menjadi satu struktur satu pertemuan. Tapi kalau kemudian satu bab itu menjadi 2 atau 3 pertemuan, maka seluruh rangkaian dari awal tadi sampai di akhir ini menjadi 3 pertemuan. Tergantung kita nanti membaginya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang seperti ini ada bab 1 bagian CA itu sampai H ada 8 materi. Kemudian ini harus 4 pertemuan atau 3 pertemuan, maka ini pertemuan 1 sampai di sini, pertemuan 2 sampai di sini, pertemuan 3 sampai di H, dan seterusnya. Sehingga kita Bapak Ibu yang lebih paham terhadap materi perkuliahan yang disampaikan. Sehingga struktur ini adalah mengacu kepada bab. Jadi kalau satu semester itu hanya ada 6 bab atau 7 bab, berarti kan rata-rata satu bab itu 2 pertemuan. Maka struktur di dalam 2 pertemuan itu adalah seperti ini. Struktur modulnya selama 2 pertemuan. Jadi ini adalah struktur kaitannya dengan bab atau kaitannya dengan pembagian materi. Saya kira itu secara umum, itu yang mungkin nanti akan kita lebih banyak diskusi, sehingga pada saat kemudian sistem e-learning kita itu sudah siap, maka Bapak Ibu tinggal proses untuk upload masing-masing. Nanti pada saat sistem kita sudah siap, maka proses upload juga akan secara bersama-sama kita lakukan. Ada BIMTEK untuk bagaimana mengupload materi-materi kita secara bersama-sama. Seperti kemarin pada saat pendampingan Java, maka kita akan lakukan pendampingan itu. Sehingga nanti akan didampingi oleh tim IT, Bapak Ibu sekalian bisa mengupload materi-materinya sesuai dengan struktur-struktur yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam luaran dari BIMTEK ini adalah Bapak Ibu membuat modul pembelajaran yang sesuai dengan struktur yang sudah disiapkan oleh teman-teman tadi. Jadi kurang lebih strukturnya seperti itu, sehingga nanti bagian-bagian, oh ini bagian koneksi, berarti nanti tinggal upload di bagian koneksi. Ini subbab materi 1, ini kita upload. Ini subbab materi 2, ini kita upload satu-satu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian secara garis besar, bahwa yang akan kita lakukan ini adalah struktur modul kita. Silakan nanti mulai dikerjakan. Kalau hari ini tanggal 12, barangkali kalau satu hari itu Bapak Ibu bisa mengerjakan 1 tatap muka atau 2 tatap muka, insya Allah sampai kepada minggu kedua bulan September, masih 1 bulan, ini materi-materi itu bisa kita siapkan. Artinya apa? Kita akan mencoba mata kuliah yang kemudian di situ kaitannya dengan mata kuliah teoritik, bukan mata kuliah yang praktek, maka akan kita siapkan semuanya di dalam wadah e-learning Unusida. Nanti akan secara perlahan e-learning Unusida ini akan kita linkkan di dalam di dalam SIM akademik, sehingga sekaligus Bapak Ibu di e-learning ini memberikan nilai kepada para mahasiswanya, maka nilai ini secara otomatis akan masuk di dalam SIM akademik yang sudah kita siapkan seperti sekarang.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan secara garis besar, strukturnya seperti itu. Monggo nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan secara bersama-sama. Barangkali nanti juga akan ada tambahan dari teman-teman yang lain. Saya akhiri pemaparan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yafi dipandu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anam atas penyampaian penyusunan modul pembelajaran daring dan strukturnya. Untuk agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelum masuk agenda yang kedua, Bapak Ibu yang baru saja bergabung bisa mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang sudah kami share di grup chat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan mengisi chat sebagai urutan pertanyaan. Monggo. Oke. Untuk termin pertama kita buka 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Son Haji. Monggo Pak Son Haji bisa di unmute langsung dari device-nya. Halo, terima kasih Pak Yafi. Oke, silakan Pak Son. Oke. Ini Pak Yafi, yang pertama mungkin karena ini penjelasannya karena ini semacam modul untuk format yang baru, jadi kemungkinan kalau saran dari saya, apakah tidak ada contoh modul yang sudah ada, jadi kita tinggal melihat, jadi oh ini tadi isinya tentang ini tadi isinya tentang ini, contoh saja, terserah mungkin dari akademik mungkin seandainya punya, biar kita bisa menyesuaikan, biar sama, seperti itu sih menurut saya, ada atau tidak kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Son Haji. Ini maksudnya contoh modulnya yang nanti digunakan pada e-learning ya? Iya Pak, yang dijelaskan Pak Rektor tadi itu kan ada beberapa isinya, jadi kita tinggal mengisinya, contohnya materi, subbab dan apa seperti itu. Contohnya sih itu. Oke. Pengantar. Oke. Saya bantu menjawab. Jadi untuk modulnya sekarang ini masih dikerjakan oleh tim. Sebentar, tadi ada Pak Awang yang maksudnya Mas Yafi. Ya, gimana? Ini kan strukturnya kita sepakati itu. Mungkin yang ditanyakan Pak Son Haji itu adalah misalnya pengantar itu contohnya seperti apa? Iya, iya. Betul. Ada Pak Son, nanti saya minta tolong teman-teman yang di akademik untuk ngeprint contohnya, biar disiapkan dan di-share di grup dosen. Jadi contoh strukturnya seperti apa nanti saya berikan contohnya. Kebetulan saya sekarang lagi mengajar di PTG Prajabatan yang strukturnya hampir mirip-mirip seperti ini. Jadi nanti saya berikan biar kemudian di-print atau di-share oleh teman-teman di akademik. Kita siapkan nanti. Oke Pak, terima kasih. Oke, terjawab ya Pak Son. Untuk materi pertanyaan yang kedua dari Pak Tirto, mohon materi Pak Rektor di-share, nanti juga kita share. Kemudian Pak Awang, yang kedua Bu Trisna, kan Bu Ari. Oke, monggo Bu Ari. Halo. Untuk di-unmute.
Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dengar suara saya Pak Yapi ya? Oke. Oke. Begini Pak Rektor, saya ingin menanyakan, kan tadi hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Son terkait dengan pengantar dan lain sebagainya. Berarti Bu Ari, suaranya kurang keras. Mungkin dengar? pakai Iya, dengar nggak Pak? headset atau? Kurang keras kah Pak? Iya. Sudah? Halo? Oke. Ya, terkait dengan isian menu yang ada di dalam, kemudian bentuk dari modulnya, itu apakah kita hampir samakan dengan menu yang ada yang katanya tadi Pak Rektor yang ada di PPG itu. Jadi di dalam menu itu juga nanti ada tagihan tugas, kemudian mengerjakan soal formatif seperti itu, atau seperti apa Pak? Mungkin ini kan teman-teman melihatnya kan mungkin secara umum, padahal yang kita tahu di dalam menu-menu itu tadi terdapat banyak sekali pertanyaan, kemudian simulasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah centang itu kan juga gitu Pak, kalau tanda kotaknya itu putus-putus itu ada kalanya bisa tercentang sendiri dan lain sebagainya seperti itu Pak. Jadi untuk mungkin lebih ke modulnya nanti itu apakah modulnya itu nanti di modulnya diberikan kepada mahasiswa itu ada format khusus dari unit, ada tagihan tugas dan lain sebagainya atau seperti apa? Mudah. Gimana Pak Anam, kedengaran suaranya tadi? Suaranya kecil banget. Iya, kecil banget. Coba Bu Ari ada headset di sekitar situ. Bentar Pak. Biar, ya. Biar lebih jelas. Bentar. Volumenya dikerasin Bu Ari. Aduh. Dalam. Nggih. Oh niki kok jenenge. Dalam apa? Oh, dengar sini. Barangkali mungkin saya akan meraba yang tadi disampaikan Bu Ari. Jadi begini, struktur yang kita buat di sana ada sejumlah materi-materi. Mungkin nanti secara teknis akan saya berikan contoh. Misalnya di bagian pendahuluan itu isinya apa, di bagian koneksi itu apa, di bagian web meeting itu apa. Nanti biar teman-teman akademik yang menyiapkan itu dan nanti akan kita share. Tidak terlalu jadi materi-materi yang nanti kita siapkan itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari pada saat kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi tidak ada yang baru. Perkara tadi kemudian melakukan centang dan sebagainya itu urusan sistem yang melakukan. Jadi itu bukan mahasiswa bisa mencentang sendiri, tidak bisa. Dosen mencentang sendiri tidak bisa. Itu secara otomatis kalau kemudian mahasiswa menjawab sejumlah pertanyaan yang kita berikan dan kemudian mereka itu sudah unggah, maka secara otomatis itu centang itu akan muncul sendiri. Jadi nanti ini urusan tim IT yang mendesain. Kita hanya tugas para dosen adalah menyiapkan materi-materi itu dengan struktur yang tadi saya sampaikan supaya ini ada keseragaman di dalam rangka kita mempermudah kita di dalam proses monitoring dan menyiapkan infrastruktur yang kaitannya dengan ini. Jadi kalau kita sudah melihat atau pernah melihat modul UT, maka hampir semuanya di situ ya seperti itu strukturnya. Cuma nanti ini yang di awal kita melakukan web meeting itu melakukan pengantar kepada para mahasiswa, menyampaikan bahan-bahan dan sebagainya. Kemudian seluruh materi kalau misalnya ada ini materi dari subbab 1, materi subbab 2, materi subbab 3, maka semua materinya itu kita unggah di bahan pembelajaran. Nah, proses unggahnya itu nanti akan kita lakukan secara bersama-sama di dalam rangka memudahkan dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan itu. Jadi kita nanti akan melakukan fintech yang berikutnya, itu kaitannya dengan proses unggah dari materi yang sudah kita siapkan. Nah, tugas kita sekarang dalam waktu 1 bulan itu adalah menyiapkan materi itu yang nanti
contoh dari modul itu nanti satu bab barangkali teman-teman akademik nanti saya berikan biar bisa disiapkan, sehingga itu nanti akan menjadi panduan dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses penulisan dari modul itu. Tidak sulit saya kira. Jadi materi-materi kita yang banyak hal yang memudahkan kita di situ, artinya bahan-bahan kuliah yang kita sampaikan misalnya di subbab 1.1 itu kita ambil dari buku, kalau ada linknya ya linknya kita upload di situ, kalau itu berupa PowerPoint ya PowerPoint-nya kita upload di situ, kalau itu berupa link di YouTube dan sebagainya itu memungkinkan bagi kita, sehingga pilihan-pilihan di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali, tidak hanya itu berupa dari buku. Kemudian kalau buku teksnya itu linknya tidak ada, maka kita harus ngalahi untuk itu kemudian kita scan dan kita upload di situ. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Soal-soal yang kita buat itu sesuai, maka di akhir subbab maka ada soal misalnya, atau ada diskusi yang kita lontarkan untuk mata kuliah yang perlu pendalaman teoretik, maka itu bisa kita lakukan seperti itu. Nanti setelah modul ini target kita selesai 1 bulan, maka kita akan bersama-sama melakukan proses upload dan kemudian ada bimtek untuk penggunaan dari e-learning ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapannya seperti itu, sehingga pada saat akhir September perkuliahan itu mulai, maka e-learning ini sudah benar-benar bisa kita manfaatkan. Saya kira itu mungkin tanggapan saya, Bu Ari, Mas Syafi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anam. Masih di Bu Ari, Bu Ari sudah bisa bergabung? Ya Pak, sudah dengar suara saya? Nyaring sekali. Oke. Mohon maaf Pak. Pak, terkait dengan durasi waktunya, apakah ini juga kita sesuaikan atau kita sesuai dengan jamnya kita mengajar apa pripun? Karena ini kan step by stepnya itu kan agak panjang. Kemudian nanti untuk nyeting durasi, kemudian setting pengumpulan tugas dan lain sebagainya itu seperti apa Pak? Tadi kan jenengan nyampaikannya kan untuk semisal satu modul digunakan berapa kali pertemuan, ini kan satu setnya ini kan sesuai dengan materinya ngoten toh pripun Pak? Nggih, jenengan nek empun niku kantun niku mawon niki ya. Modelnya begini Bu Ari, jadi nanti target kita, kalau misalnya satu modul itu untuk 3 pertemuan, berarti kan itu harus dipelajari selama 3 minggu. Nah, 3 minggu itu kemudian ada deadline tugas terakhir pada tatap muka ketiga itu atau 3 minggu, itu disetel di situ, dengan yang bisa nyetel juga. Tugas itu dikumpulkan paling lambat tanggal sekian, jam sekian. Maka yang lewat tanggal itu, maka sistem sudah tidak bisa menerima tugas itu. Nah, jadi nanti sama seperti pada saat kita memberi kuliah yang kita lakukan secara offline itu, tatap muka pertama mereka mempelajari ini, pertemuan pertama mereka mempelajari sampai berapa materi, kemudian ada diskusi di situ yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, atau ada soal-soal itu kaitannya dengan tugas pribadi, tapi kalau untuk secara bersama-sama itu ada tugas yang berkelompok bisa, artinya satu mata kuliah itu secara nanti bagian IT yang juga akan memformat. Misalnya seluruh peserta kuliah kita ada 30 dan kemudian kita bagi menjadi kelompok-kelompok, misalnya 5 orang begitu, maka di situ ada 6 kelompok yang itu tugas kelompok juga mereka sudah secara otomatis terbagi di dalam kelompok-kelompok itu. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Kemudian tugas kelompok itu kemudian disampaikan. Misalnya pada saat web meeting yang disepakati untuk dilakukan, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu prosesnya. Sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tetapkan bab ini dikerjakan 2 atau 3 pertemuan misalnya, maka berarti kan luaran dari 3 pertemuan itu harus sudah diunggah paling lambat
pada pertemuan ketiga selesai. Jadi seperti itu prosesnya. Sehingga tugas itu tagihan-tagihan yang kita lakukan itu tidak kemudian menumpuk di akhir. Jadi setiap pertemuan mereka harus sudah mengumpulkan, setiap pertemuan kemudian mengumpulkan dan seterusnya. Terserah nanti itu Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Dan semua tagihan itu pada akhir bab maka harus diupload semua tagihan. Ini kenapa itu dilakukan seperti itu? Itu akan memudahkan kepada Bapak Ibu dosen untuk ngecek. Oh, si Amir misalnya dia sudah tagihannya itu ada 10, dia sudah mengumpulkan berapa kurang. Itu di dalam satu file yang di dalam satu tampilan yang bisa dibuka. Jadi ini nanti setting yang akan kita lakukan seperti itu. Saya kira itu, terima kasih Bu Ari. Ada yang lain Pak Yafi? Sudah terjawab ya Bu Ari? Terima kasih Bapak. Iya sudah Pak Yafi. Untuk urutan selanjutnya Pak Agus, kapan mulai bisa mulai dalam sistem? Oke, silakan Pak Agus. Mungkin dua pertanyaan aja. Yang pertama, berarti sepemahaman saya untuk waktu pembelajaran mahasiswa ini semacam model modul based learning di mana mahasiswa bebas menentukan berapa lama dia ingin mempelajari dalam durasi, katakanlah kalau kuliah itu dilaksanakan 2 minggu, berarti dia punya waktu menyelesaikan materi itu dalam 2 minggu. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah kita sudah bisa mulai mencicil untuk mulai upload atau menunggu dulu dari pemberitahuan dari tim IT? Seperti itu aja, 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi jadwal itu nanti sama seperti kita pada saat kuliah online, maka jadwal kita kalau misalnya mata kuliah kalkulus, kemudian setiap hari Rabu pukul 4 sore, maka sebenarnya mahasiswa hadir pada pukul 4 sore itu. Tetapi sistem ini kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa, kapan saja dia mau membuka sistem itu silahkan, tetapi jadwal yang kaitannya dengan penugasan-penugasan, maka itu harus dilakukan. Di dalam sistem ini nanti akan muncul, misalnya mahasiswa itu tidak pernah hadir sama sekali, tetapi kemudian tiba-tiba tugasnya diupload, akan muncul. Jadi selama proses pertemuan itu, dia menggunakan waktunya berapa menit, berapa jam, untuk mereka bisa hadir di kelas e-learning ini. Jadi waktu 2 minggu itu adalah kita sepakati supaya nanti pada akhir semester tagihan-tagihan tidak numpuk dan proses monitoring yang dilakukan oleh BPM itu bisa terkendali. Jadi seperti itu. Jadwal secara tetap seperti yang kita lakukan seperti jadwal semester-semester yang sudah lalu-lalu kita lalui, itu nanti akan tetap seperti itu. Jadi jadwalnya muncul, misalnya kalkulus hari Rabu jam 4 sore, ya nanti akan muncul setiap hari Rabu jam 4 sore dan sebagainya. Absen nanti ada di situ, di samping tadi durasi, kita bisa mengamati misalnya ada seseorang yang sama sekali tidak pernah masuk di dalam e-learning itu, kemudian tugasnya muncul. Nah, ini menjadi nilai bagi kita, apakah mahasiswa itu aktif di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Atau mereka hanya kemudian mengumpulkan tugas saja di akhir, tugasnya itu prosesnya seperti apa, apakah dia kemudian minta tugasnya temennya, kemudian dia upload dan sebagainya, semuanya akan ketahuan di situ. Kemudian Pak Agus, untuk 1 bulan ini kita minta, karena kemarin jadwal juga sudah selesai, maka di dalam proses 1 bulan ini kita minta untuk menyiapkan modulnya saja. Nanti proses uploadnya kita akan bersama-sama, karena ini hal baru, supaya nanti tidak banyak kendala, maka kita akan coba nanti di dalam proses uploadnya bersama-sama, dan kita adakan secara offline aja. Jadi mungkin nanti kita akan tatap muka, kita jadwalkan untuk membantu teman-teman di dalam proses uploadnya.
Saat ini masih proses trial dari sistem ini dan masih proses beberapa tahapan penyelesaian, sehingga kita harapkan sembari Bapak Ibu sekalian mengerjakan modul-modul ini, nanti kita akan finish pada saat yang bersamaan, modulnya sudah siap, sistemnya sudah siap, maka kemudian kita upload secara bersama-sama. Jadi prosesnya seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Mas Syafi, masih ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Masih ada, sebentar. Pak Sumitro bukan pertanyaan nggih. Modul, terima kasih Pak Sumitro sudah di-share contoh modulnya. Kemudian Bu Ari sampun, Pak Agus sudah nggih. Terus sampun. Terus satu lagi ada yang tanya, dosen yang belum memiliki NIK dan belum bisa login. Oh gini, Bapak Ibu dosen, jadi untuk dosen tetap sudah bisa mencoba untuk login dengan menggunakan NIK. Username diisi NIK, kemudian password juga diisi NIK. Jadi nanti bisa lihat bagaimana struktur yang ada di e-learning Unisida. Nanti kalau ada trouble atau permasalahan nanti bisa komunikasi dengan kami. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen yang belum memiliki NIK atau dosen LB, nanti menunggu pemberitahuan dari tim IT, nanti kami siapkan untuk akunnya untuk login, seperti itu. Sampun untuk termin pertanyaan pertama, apa ada lagi tanggapan atau pertanyaan untuk Pak Anam? Oh Pak Agus, ada lagi. Monggo Pak Agus. Boten Pak, sampun tadi dijawab sudah tertanya. sama Pak Rekat. Nggih. Oh nggih. Sampun. Nggih, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi ini kami tutup. Oh nggih. Jadi doa. Alhamdulillah agenda kali ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal teknis atau non teknis. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.